inilah kau dulu. Aku bilang, Bapak, mana ini aku? Sebenarnya itulah kita dahulu. Setetes mani yang hina. Kalau setetes mani yang hina, adakah kesombongan dalam diri? Tidak. Masya Allah. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu ribut sekandung. Ayam ko lain kulit ko ayam ko. Lalu sabot ay ribuan. Kota. Sabot talu. Tapi kalau peyuk 100 telurnya dia tundu tawat taribut. Mudah-mudahan tak adalah uma-uma di Arafah ko bakiro ayam. Membalik mejik ko binyo tahu sebelum geko. Ya Allah. Jadi ibu-ibu orang tuaku yang dirahmati oleh Allah, begitulah manusia ibu-ibu. Sebenarnya tak ada harganya. Makanya ada istilah ulama katakan, janganlah kau percaya dengan manusia. Tak ada manusia yang dipercaya kecuali manusia yang dekat dengan Allah, takwanya kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kau melupakan Allah seperti orang-orang dahulu melupakan Allah, sehingga Allah melupakan mereka. Ketika Allah melupakan mereka, mereka pun melupakan diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi ibu-ibu orang tuaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jasad kita ibu akan kembali. Rupanya yang berguna dalam diri kita ini, yang berharga adalah ruh. Betul Bu? Betul. Ketika ada ruh dalam diri kita, maka bergunalah si Samsulko. Saya maksudnya, ibu. Tapi sudah lepas ruh dari si Samsul ini, maka ibu takkan panggil saya. Kalaulah ibu telepon saya angkat, Waalaikumsalam. Ibu pasti kata, oh, hantu. Ini ibu-ibu takut karena sudah mati. Makanya ibu-ibu ketika sudah berpisah roh dari jasad, tak lagi lah berguna. Tak ada lagi guna harta, kawan karib, sanak saudara. Tak ada lagi guna harta, kawan karib, sanak saudara, jikalah ada amal dan takwa, itulah hanya pembela kita. Udah ibu, nangis saya nanti. Bila ijrain. Jadi ibu-ibu orang tuaku yang dirahmati Allah, inilah hidup ini. Kehidupan kita ini akan kembali seperti tengkorak tadi. Maka di dalam Al-Quran sudah diceritakan raja-raja yang dahulu. Ada raja yang baik, ada pula raja yang zalim. Siapa raja yang baik? Sulaiman. Siapa raja yang buruk? Namrud. Fir'aun. Ibu bapak, ibu-ibu sekalian, Namrud tak ada yang mengalahkan kedudukannya sampai hari ini. 360 tahun dia berjabat. Namrud laknatullah alaihi. Siapa yang membunuhnya ibu? Bukan Nabi Ibrahim, tapi Allah antar nyamuk tak ada sayapnya yang sebelah masuk ke lubang hidung sebelah kiri, menggerogoti otaknya. Nyamuk sebelah kiri.
Yang tak ada jamuk, sayapnya sebelah kiri. Maka dipanggil tabib, tak sembuh-sembuh. Tak sengaja tabib itu memukul kepalanya. Tang, oh diam, sembuh sejenak. Bah, pukul lagi, tak apa. Maka dipanggillah semuanya bala tentaranya, rakyatnya, hina Namrud, laknatullah alaih. Dipegang sandal, rakyatnya pegang sandal, bala tentaranya memegang sandal. Menokok kapalo dengan sandal Namrud, kepala Namrud, sehingga pecah kepalanya. Keluar ibu dari mana? Tadi dari lubang hidung sebelah kiri, masuk keluar dari lubang telinga kiri. Maka Allah firmankan dalam Al-Quran yang mafhumnya, ya nyamuk, sudah selesai kerjamu. Apa yang kau minta? Kedudukankah, hartakah, jadi rajakah kamu? Inginkah kau raja istana? Kata Allah, akan kuberi. Maka apa kata nyamuk? Aku tak mau harta dan pangkat dan jabatan, wahai Allah. Aku hanya kembalikan sayap kananku sebelah. Maka ulama sampaikan, ibu-ibu, lebih berharga lagi satu sayap nyamuk daripada dunia dan seisinya ini. Jadi ibu-ibu, orang tuaku yang dirahmati Allah, tapi selalu setan menggoda. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu Islam secara kafah. Jangan tanggung-tanggung. Dari ujung kuku kaki sampai ujung rambut. Dan jangan kau pergauli, jangan kau temani, jangan kau kawani setan, karena setan musuh yang nyata bagimu. Datang seorang ulama dulu di zaman tabi'in, berjumpa dengan setan. Hai setan, apa yang paling kau benci dan kau takuti? Yang ku benci adalah rumah tangga yang sakinah, akur istri dan suami, sayang dengan demi sayang, cinta mereka dengan demi mencintai karena Allah. Maka terbentuklah sakinah, mawaddah, warahmah. Apabila itu kulihat, aku takut, aku pun resah, maka ku ambil pasir, ku letakkan ke kepalaku. Maka aku akan mengerjakan mereka supaya mereka hancur rumah tangga mereka. Setan ini. Nah, apa trik-triknya kamu menghancurkan rumah tangga? Siapa duluan kau goda? Ku goda ibu-ibu dulu. Digoda setan duluan ibu-ibu. Dibisikkan, dah ganteng laki kau lagi. Iyalah, ala 70 tahun ada ganteng lain. Ala bangkuangku, cik laki kau tu. Alah, garang bayungnya. Perhati salah CEO tu. CEO, film CEO, film CEO. Drakor tu. Samudra King, Dracin tu. Uci drakor, angku Dracin. Perhatikan saja lah itu. Perhatikan, tonton. Maka kau bandingkan mengapu putih kau laki mu hitam. Ini ibu-ibu digodanya. Sehingga katanya kepada alim ulama tu, sehingga terucap di mulut istrinya, kapan kau senangi saya abang? Kapan kau cintai saya? Kapan kau bahagiakan saya? Ceraikan saya. Nauzubillah. Ya Nabi, kata Fatimah, bagaimana ketaatan kepada suami? Maka Nabi katakan, apabila lah kusuruh ada perintah Allah untuk sujud kepada makhluk, makhluk disuruh sujud kepada makhluk, maka akan kusuruh seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi Ustaz, malik laki juga ni. Kau laki batu Fir'aun, dia bukan Ustaz, kok pulang ibu tua abon kantu, tentu dibalok ibu. Tidak ya? Mengerti ya bahasa saya? Mengerti ya?
Tapi ada yang tidak mengerti, apalah kata Ustaz. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah ibu-ibu. Maka setan menggoda siapa dulu? Hati yang lemah. Siapa hati yang lemah? Wanita. Digodanya. Seperti Siti Rahma menggoda, setan menggoda Siti Rahma untuk meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Digodanya, tidak usah lagi kau berharap kepada suamimu. Suamimu sudah jatuh miskin, suamimu sudah penyakitan, tinggalkan saja dia. Makanya ibu terapu hatinya, astagfirullahalazim. Aku kutinggalkan suamiku karena dunia, maka dikejarnya langsung suaminya, maka dipeluknya suaminya, ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu orang tuaku yang dirahmati oleh Allah, maka setan menggoda kita supaya rusak iman kita, supaya rusak amal kita, supaya rusak pikiran kita, supaya rusak berpikir dalam berumah tangga. Ini apalagi mendidik anak. Ibu, kini generasi stroberi. Ibu, tahu generasi stroberi? Generasi stroberi itu jangan songgainya, beko rusak hatinya, jangan pukul dia, nanti kecewa batinnya. Ini kan zaman anak, no. Betul Bu? Nah, no. Kan ada di iklan-iklan di apa PBB. No. Bu, apa itu Bu? No, dipukul kita. Inilah zaman Ibu. Kalau dulu zaman diam. Kok diam? Kok riwang? Bu hampuang. Itu umat dulu. Bu cubi ang dulu balu ang. Kalau saya Bu diapakan mak saya karek kayu saya. Ibu karek kayu. Ibu saya bertumpu. Kayu itulah memukul saya. Kalaulah ibu-ibu dulu kasarnya, saya barangkali udah gila saya Bu. Udah hancur batin saya. Ibu ya, betul kan? Tapi gara-gara barangkali pukulan itu saya seperti ini. Ini ibu. Tapi hari ini mendiamkan anak diam. Ini Bu, mendiamkan anak kan? Di bawah anak pengajian Arafah supaya tak ribut dikasih handphone. Diam. Kesudahannya ibu ikulah dicontohnya lo mobil legel. Mobil legel itu kan ada situ selalu tawuran. Maka ditirunya lah tawuran tuh ibu. Di Sibolga sudah 3 mati anak-anak SMP tawuran. 2 bulan yang lalu jalan masjid 2 orang mati. 3 bulan atau 4 bulan yang lalu lebih kurang di jalan balap mati. Tapi bocor matinya dikeluarkan matonya mati. Ikulihi ala gantung di abu. Ala taganting lihinya ko. Tangan. Diangkit macam kapalnya itu. Lebih ngeri daripada Korea, film Korea. Dipraktekkan langsung ibu. Gara-gara apa? Gara-gara no. Nah, no. Dipukul guru ngajinya di penjara. Dipukul guru sekolah, gurunya pun dituntun. Maka saya mengisi Bu setiap bulan saya mengisi di SMK. Ibu-ibu, SMK 3 arah sana. SMK arah Sibuan Julu sana. STM-nya itu. SMK 2 ya. ST zaman dulu. ST dulu, iya. Jadi itulah Bu, maka saya bilang sama Pak Guru, jangankan Ustaz memukul, memegang kepala anak saja, anak guru saya, murid saya kini mau dituntut kita pelecehan. Ya Allah. Memang betul-betul Pak Bu. Waktu saya, ini cerita saya ini. Madrasah dulu, sekolah madrasah di Sarudik tahun 91. 4 tahun saya madrasah. Setelah madrasah Ibu tahun 97 saya berangkat ke Purba. Ibu. Jadi
Maka jumpa saya sama-sama diundang kami guru saya, guru madrasah itu, Ustadz Abdul Ghani Nasution, di Madrasah Miftahul Jannah. Ibu-ibu, hanya dia. Maka saya cium tangannya, saya peluk dia. Maka cerita. Mengapa Ustadz begitu kali sama Ustadz? Inilah guru saya dulu. Maka bertanyalah bapak-bapak di undangan itu, kayak mana Ustadz tuh mengajar. Masya Allah. Pulang saya tetap putih muka saya. Dikasih bapak ini, Ustadz ini bedak. Bedak apa? Penghapus. Dilempar aja ke muka aku. Pucet muka itu. Ini. Nah, itulah akibat, itulah barangkali saya seperti ini. Maka hadirin ibu-ibu orang tuaku yang dirahmati Allah, ini tadi pendidikan anak. Maka setan itu ibu menggoda kita. Ibu-ibu digodanya. Jangan kau didik anakmu. Biar salah begitu. Makanya ibu dianjurkan kita menjewer anak kita tak mau sholat. Dijewer. Jewer. Disunahkan kita. Bahkan cerewet kepada anak disunnahkan. Nanti ibu akan bertanggungjawabkan itu nanti. Pahala ibu luar biasa menjewer anak merepet. Jagoan sholat. Mana susah kalah bang? Merepet. Nanti ibu akan nanti hadapkan pahala ibu merepet untuk anak, untuk ibadah kepada Allah. Jadi ibu-ibu orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup ini akan kembali, ibu kembali kepada Allah. Waktu itu sudah berlalu cepat. Ibu sudah lepas 47, masuk sampai 8. Wah, sampai 8 lagi hidup Ustaz. Maksud 1448 Hijriah. Sudah berlalu 1447. Cepat kali waktu ini, Ibu. Tak terasa sudah mau masuk asar. Tak terasa sudah masuk maghrib. Tak terasa sudah masuk isya, masuk subuh. Berlalu dia pergi, meninggalkan kita. Rupanya ibu menghabiskan usia kita. Siapa menghabiskan usia kita? Adalah waktu itu. Siang dan malam berlalu. Itulah yang meninggalkan kita, meninggalkan ibu-ibu. Makanya yang jauh dari kita adalah masa-masa yang telah lalu. Yang dekat dengan kita adalah kematian saja. Maka sering-sering bercermin. Dianjurkan Nabi kepada Abu Hurairah, bukan mensitel bulu mata palsu ataupun calak ibu-ibu, tapi ketika ibu bercermin, pandanglah. Kalaulah sudah ada kerutan, kalaulah sudah ada uban, kalau sudah ada kerutan di dahi, di pelipis, maka nampaknya ibu, kita sudah dipanggil pintu kubur. Maka siap-siapkanlah diri kita. Jadi ibu-ibu sekalian, hanya itu salah ibu-ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih jam berapa? Oh, masih panjang. Maka saya kasih nanti ada sesi tanya jawab. Ya minimal lah 2 orang aja Bu ya. Yang pula nanti semuanya nanti pulanglah kita nanti malam pulang. Jadi ibu-ibu mudah-mudahan bermanfaat tausiah ini. Innallaha wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu indah. Berdoa dulu. Berdoa. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya awalan awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, يا أرحم الراحمين. أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. وخصوصا
عبدك الفقير المرحوم أبينا هاجي منير بن أحمد يا رحمن عبدك الفقير المرحوم هاجي عبد الرحمن بن يوسف يا رحمن عبدك الفقير المرحوم أمينا هجة رسني بنت أحمد يا رحمن عبدك الفقير المرحوم أبينا أحمد بن سليمان يا رحمن عبدك الفقير المرحومة أمينا فاطمة بنت عبد الله في ألم برجة يا أرحم الراحمين آمين يا الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أنزل هداية في أهلنا وأنزل هداية في قريتنا وأنزل هداية في بلدتنا وأنزل هداية في كل مكان إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرياتي ربنا تقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا